Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasabok balik dan sana bersama ajo di channel IJB Ibrahim Jambak Bisati. Salam ajo, salam biaman. Supaya dun sana lebih mengenal channel ajo, ko dun sana ajo membaca salamnya. Lebih dari 3 kalian cak nah. Salam ajo, salam biaman. Salam ajo, salam piamane. Acon agai do gitu biar akrab gitu kan. Salam ajo, salam piamane. Oke, nun sana ajo seperti biasa sebelum ajo memulai baca itu kabake nun sana ajo selalu berdoa untuk kebaikan nun sana, untuk anun sana ajo bayi itu nan di kampung ataupun nan di rantau, bayi itu nyoba usaha di kampung ataupun nan bawa usaha di rantau, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di atas dunia yang fanako, dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang basaratul yang salih. Tunggu sebentar deh. Oke, don sana. I am sorry, aja minta maaf tadi ada keperluan mendadak seketek. Biasalah. Panggilan alam. Ajulah membaca doa balik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rezeki kepada don sana bayi itu yang sedang bawa usaha di kampung ataupun yang sedang bawa usaha mencari untung di rantau orang gitu. Kapatangko dan sana ajo kan mencari channel YouTube Tengku Zulkarnain, guru kita mah. Di sana tentu pernah mendengar ceramah beliau nak. Jadi mereka ketika tu beliau berceramah, masuk ambo pai ke Afghanistan, kata beliau kan. Ambo bertemu dengan mufti Afghanistan, di mana mufti Afghanistan tu terkenal dengan kesolehannya, ketawaduannya dan kekeramahannya gitu, karomahnya gitu. Kemungkinan besar beliau ku adalah oleh Allah, tapi Allahu alam, Allah yang maha tahu gitu kan. Jadi mereka di sana, beliau guru kita ko Tengku Zulkarnain menemui mufti besar Afghanistan tu. Jadi sebelum itu kejadiannya sebelum Taliban menaklukkan Afghanistan ko. Jadi kiko mufti besar di sini tu, mufti besar yang dimaksud Tengku Zulkarnain ko adalah seorang ulama pula di sana. Jadi katanya, wahai guru kecil Tengku kan, ambo minta doa atau amalan dari guru bahas supaya ambo kuat untuk beramal soleh, bahas supaya penglihatan ambo, hati ambo dan pendengaran ambo dijaga oleh Allah untuk selalu beramal soleh dan dijauhi dari kemaksiatan, dan supaya ambo ko kuat untuk menjalani kehidupan dunia yang fana ko. Lalu ketika Tengku gitu meminta doa atau amalan kepada mufti tadi, ulama tadi, dibawa oleh Tengku Zulkarnain ke dalam ruang pribadinya oleh beliau tadi. Jadi menjadi seketiknya itulah kira-kira ceritanya di sana. Salah dan khilaf wajib minta maaf deh. Jadi mereka setelah dibawa oleh beliau ke dalam ruang pribadinya, jadi anak saja nyo manggil anak kan, nyo lah sepuh malah tuh nio amalan atau doa supaya terhindar dari kemaksiatan, supaya tarikh taat kepada Allah. Iyo kecik Tengku Zulkarnain kecik guru kita tu kan. Jadi bacalah, rutinkanlah membaca amalan zikir iko sabalun salat maghrib, kata beliau kan. Apa tu wahai guru, katanya kan, wahai syekh, kata Tengku Zulkarnain. Jadi dijawablah de syekh tadi, mufti besar tadi Afghanistan tadi, mufti besar Afghanistan, amalkanlah zikir iko, insyaallah dengan berkah amalan iko Allah jaga mata kita dari maksiat, Allah jaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang haram gitu, Allah jaga seluruh kegiatan kita sehari-hari, dan Allah kuatkan hati kita untuk selalu beramal soleh sampai akhir hayat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya mereka di sana
Jadi Ajo menyampaikan niko supaya Ajo berbagi ilmu gitu, supaya Ajo sendiri mengamalkan dan sanak mengamalkan pula, sehingga kita sama-sama dapat pahala, dan pahalanya mengalir kepada almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Semoga Allah memberikan kelapangan di kubur beliau, memberikan kebahagiaan di alam kuburnya gitu. Beliau adalah ulama yang subhanallah, masya Allah, pengajian-pengajian beliau tuh masya Allah banyak memotivasi. Jadi amalannya menikun sana sebelum salat maghrib atau setelah salat subuh ancak panas, supaya kita sudah salat subuh tuh tidak lalu gitu. Kalau lalu kita sudah salat subuh di coto ayam rezeki kita beko gitu. Kecuali tak kalau mana itu baal kan, maafu anhu, dimaafkan. Jadi amalannya menikun sana. Ajo usahawan berirama seketek, jadi dan sana bisa menghafalkan gitu. Kalau tidak salah Ajo aku amalannya, Ajo pun insya Allah mengamalkannya sebelum magari dan sudah salat subuh. Amalannya Asmaul Husna, bacaannya kalau tidak salah Ajo sehingga Ajo ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Jadi banyak-banyaklah mengingat Allah gitu. Sebenarnya zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah tuh banyak macamnya. Asmaul Husna bunyi ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bunyi ya gitu. Pokoknya nama nan nyaman di hati kita. Ajo ulang sekali lagi amalan yang biasa ajo baca sebelum magari gitu. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Jadi di sana dan Ajo rasakan setelah mengamalkan zikir tadi, Ajo merasakan ketenangan gitu, ketenangan, sakinah, dan hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Ya Allah ya Basir,
Ya Sami'u ya Alim, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghin. Untuk adun sana ajo, semoga adun sana mengamalkan zikir-zikir tadi, niatkan di hati kita supaya dengan zikir itulah kita bani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, adun sana ajo dimanapun berada. Cukup sekian berbagi amalan dari Ajo. Jadi tadi Ajo membali nasi balia gitu. Jadi Ajo akan cerita horor balia dan sana Ajo. Tadi koko kejadiannya terjadi di masa Ajo ketek-ketek. Dan iko pun terjadi di Surau Jambak di kampung Ajo gitu. Itu mangkonyo pada mau surau Jambak di sana, itu tuh surau kaum istilahnya, bukan memisah-misah gitu. Di kampung-kampung itu biasanya kan iko surau Jambak. Jadi di surau tuh biasanya tuh dalam surau tuh sesuku sadonya gitu, sukunya Jambak. Seandainya ada dari suku lain sholat di surau Jambak tuh ndak ada gitu. Soalnya fungsi utama surau adalah untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim. Oke, di sana tadi Ajo membeli nasi dan Ajo membeli sambalnya ayam sabingkah. Ajo minta porsi yang besar seketek, bukan besar bana gitu kan. Jadi kita buka sambil baca cerita-cerita, Ajo akan mengenyuh atau mengunyah nasi Ajo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Ketika mendoa di surau-surau tuh, ketika surau doa, buka doa sambalnya kan, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wasafwah tidolai, wasingkah tidolai. Sebelum kita makan, tuh atur duduk kita dulu, jangan baik. Diatur pinggang kau luwih-luwih supaya ndak badak kuat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita tinggal tak beko. Malam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ajo minta porsi besar sikit, ndak besar bana dong gitu kan. Jadi bumbunya dagingnya banyak di sana. Sempagah karambi atau bakso aja ya. Pucuk paranci atau pucuk ubi. Di sambil makan-makan kok Ajo akan baca cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kalau dun sana sedang limpa, cari aja Ajo makan. Kanyang pada dun sana. Pindah berlaku untuk Ajo doh. Ketika Ajo limpa, Ajo cari dun sana makan. Nggak kanyang pada Ajo doh. Bismillahirrahmanirrahim. Kapataku di sana. Ajo minta ayam balado. Ini Ajo minta ayam bumbu. Kok penjelasan tentang makanan dulu ya. Kok cerita tuh mereviewnya dong. Ayam bumbu, ayam seringkah. Karupuk mau balik aja orang. Bismillah. Urang hidup banyak kiramai, urang mati banyak batuah. Begitulah nanti semua dia jodoh awak. Lain kampung, lain negari, lain padang, lain ilalang, lain daerahnya, lain pulau lama masakannya. Pai aja kakak nasi orang pai kumbuah, seru lo masakannya. Pai aja malala ke batu sangka, seru lo masakannya. Pai aja ke Bukit Tinggi, seru lo masakannya. Boleh aja balanjo di Pariaman, seru lo masakannya. Jadi orang Minang pandai bana masaknya di sana. Setiap negari atau kaum diberi oleh Allah kelebihan masing-masing gitu.
ada kelebihan, ada kekurangan. Maklum, lumrah manusia yang tak luput dari khilaf dan salah. Ceramah ngajo lah. Nah, kita suap balik ya. Kita guli bumbunya ke sana. Bismillah. Kan masih ingat di sana nak, ketika kita makan seorang misalnya kan di rumah, ketika kita berada dimanapun, misalnya di tampe angker misalnya, atau kita kerajo seorang di dalam parak kan, kita kerajo seorang dalam kebun, tiba-tiba bulu kuduk kita merinding. Sebelumnya pernah aja dia tahu di sana kehadiran makhluk halus tuh atau jin setan iblis itu bisa kita ketahui dengan keadaan tubuh kita kok. Misalnya kita sedang duduk seorang, tiba-tiba merambang bulu kuduk itu, berarti itu tanda-tanda bahwasanya telah hadir jin setan iblis di sekitaran kita gitu. Itu tuh aduh hukum fisikanya cuma tapi tidak pandai aja menjalannya gitu. Karena makhluk halus itu berada di dimensi lain, dan ketika masuk ke dimensi awal ada gesekan di antar dimensi itu sehingga menyebabkan bulu kuduk gitu kan merinding. Ada magnet, daya magnetnya gitu. Seperti kita mau sohan roll ke rambut, terus kita lakukan melihat atau tegang rambut itulah kira-kira bayangan aja ya. Ketika jin setan iblis itu masuk ke dunia manusia, jadi ada gesekan dimensi gaib itu sehingga membuat bulu kuduk kita merinding. Jadi saat itu apapun kita baca seperti nan ajo sabian sebelumnya, apa doanya yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Muhammad Faizal Hidayatullah. Nah, ajo menonton konten-konten YouTube beliau ya, banyak memotivasi aja gitu, banyak magiah pengetahuan ke diri aja pribadi. Kata beliau, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa pamungkas, doa sakti itu di sana. Ketika di sana lewat di tampe-tampe angker, di tampe-tampe nanti sabui banyak jin setan iblis yang menggaduh gitu. Bacalah doa itu, insya Allah dengan izin Allah pasti itu tidak akan bisa digaduhnya udah gitu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ternyata makan ya. Dulu aja nak tahu doa-doa itu di sana. Jadi setelah aja mendengar ceramah guru kan, Bismillah. Oke, di sana berlanjut tadi ya. Ada gangguan seketek. Nah, ketuanya makan udah. Sampai di mana cerita jauh tadi tuh? Sudah aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita horor Raja Seketek itu di konten yang selanjutnya saja lah. Aja cerita deh. Ini kok kita fokuskan makan saja dulu. Aja kan menyampaikan tadi judul kadangnya cerita horor Raja Seketek dahulu ya. Kita lanjut makan karena 2 hari lah lalu malam. Kok dunia hari lo di kole masih lo nabi lah. Dan sampai lupa doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seandainya di sana misalnya nak pulang kembali ke Karajo tengah malam kan, tiba-tiba di samping jalan tuh malam-malambai kuntilanak, atau tiba-tiba di sebalik batang jayang tuh tagak pocong sekua, atau nampak genderuwo. Bacalah doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apapun sihir dari makhluk halus itu kepakai kita, apapun gangguannya, tidak bisa kita diganggu apa di sihirnya dong.
Itulah minta perlindungan kepada Allah dengan doa pamungkas tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita lanjut makan-makan dulu di sana. Bismillah. Kok ayamnya balado di sana? Ditumpuk-tumpuknya lado ya. Tambah seru lah jadinya. Jadi di sana lauk pauknya lah lengkap. Kok lauknya ayamnya ya, dan pauknya seperti pucuk ubi atau pucuk paranci yang kerupuk sama balik, dan lado batoko, nah tahan namanya kok dan sempala kerambie lah bersatu padu dalamnya, sehingga banamolah nasi ramas atau nasi bersatu padu. Lama makan dek basamu. Jadi sungguh pun di hadapan aja kau lama bantu tapi pada hakikatnya kau ndak lama dari sana. Karena aja makan seorang, boleh aja makan bersama-sama. Jo adik-adik aja, jo abah aja, jo emak aja, jo anduang aja, seru makan aja mah. Jadi untuk anu sana masih dalam, untuk anu sana aja dan masih sama-sama berkumpul aja keluarga lengkap, ada apa, ada ama, ada adik, ada anduang. Nah, manfaatkanlah momen-momen kebersamaan tuh. Wah aku mangkoba itu soalnya lama lambe pasti awak kepisah-pisah nanti. Alhamdulillah pasti ada nama rantau kasinan, ada nama rantau kasinan gitu. Jadi saat-saat kebersamaan tuh payah mencari lain. Selagi kita masih bersama, masih berkumpul aja keluarga, jo apa, jo ama, jo anduang, jo dia, selalulah manfaatkan momen-momen makan bersama. Karena momen-momen itu di sana payah tahu belakang gitu. Mau diaju gini kan, aju kan lama rantau kok. Jadi makan bersama itu sangat jarang diajunya. Yang mendikolah makan aja, makan seorang. Awalnya nasi nak bakuah dong, milih mata aja. Pada mula nasi bakuah aja iya mata. Pasti anak-anak rantau merasakan tuh ketika makan mereka terkena amak jabak di kampung. Abak jamak lah makan apa lun pak. Alas sampai makan apa. Kalau nak rantau pasti bener terkena abak jamak, terkena rantau. Jadi di sana selagi orang tua kita masih itu, bahagiakanlah beliau. Dan sampai ada perangai kita, beliau betul-betul ibu hatinya gitu kan. Juga buat lah dan nampaknya hatinya sana gitu. Bahagiakan ini dan sampai membuatnya ibu hati. Karena bahagia orang tua kita, insya Allah bahagia kita. Sadia orang tua kita, pasti sadia kita. Lanjut kita makan beliau di sana. Kita sungkah. Kalau nak gampok buruk antuk ada tulang tersakit, ada tulang tersalek. Bismillah. Besok
ayam sebingkah menikah nak misalnya abi dah jo tulang-tulangnya mah. Jadi dia mau jual lah tambah gaya itu ya. Dak ta kunyah tulang ayam nih. Mulai mah. Untuk di sana aja dimanapun berada, aja berharap dukungan dari sana, dukungan dan partisipasi berupa like, komen, dan subscribe, sehingga channel aja kok hidup gitu. Subscribe-nya dimana janji aja pakai sana, insya Allah ketika lah dimonetisasi dengan syaratnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, aja langsung bersama rekan aja ke tampe yang angker review, insya Allah. Doakan sana yo. Jadi selama aja mengecek tadi, karena aja manusia biasa ya. Tentunya aja tidak luput dari salah dan khilaf. Jadi aja minta maaf kepada sana. Salah dan khilaf aja minta maaf. Salah ke manusia minta maaf. Salah ke Tuhan minta ampun. Astagfirullahaladzim. Kalau salah itu ke manusia dan sana, tidak cukup minta maaf, minta ampun ke Tuhan saja. Dia minta maaf ke manusia itu gitu. Tapi kalau salah kita ke Tuhan, cukup kita minta ampun ke Tuhan Allah. Dan tidak dibuat lagi kesalahan itu. Kalau salah ke manusia, minta maaf ke manusia itu minta ampun ke Allah. Kalau ke Allah minta ampun, ke manusia minta maaf no. Alun full taubat kita lagi. Alun full cara minta maaf kita lagi. Misalnya kita salah ke seseorang, kita minta maaf ke orang tuh. Urusan memaafkan apa tidak, itu urusan ini lah. Yang penting utang kita meminta maaf. Kalau nak muahnya maafkan gitu, ya berdosa lah ini. Tapi kalau muahnya maafkan gitu, kadang pahala ini. Karena memaafkan itu berat gitu. Orang yang memaafkan kesalahan itu berarti luar biasa, masya Allah. Tidak mau memaafkan kita, itu urusan ini sama Allah. Punya berdosa, jadi dah tidur ya kan mulai dendam-dendam tuh. Tapi ada lo orang kan, Allah minta maaf ya dulu lampar nggak dia, di lampang sudah ya. Untuk apa gue minta maaf tuh deh. Sebagian kan ada tuh. Dibuatnya kesalahan minta maafnya saya dulu lihat dibuat kesalahan lihat, jadi seolah-olah permainannya dia caunya sekali sudah nih di lampang atau di sipak belakang sipak gunung maunya nak diajarnya gitu. Wah ang bantu babu-babu yang bentuk balantiangan banang kaden mah mantap-mantap ada maafan aja yang bersalah diajar kan tentu istilahnya kok udah bapi matang sawah deh doy. Teman-teman mau orang memaafkan yang gue kesalahan cocok nggak lo mangku itu wanan dia lah jajan bang kodanya lah kan. Supaya lo tahu gitu kalau kesalahan tuh nggak dimain-mainkan loh. Kalau ya salah apa topai ada gue do lagi itu dan sebenarnya mengakui kesalahan dan bertobat dari kesalahan. Kita lanjut bakal di sana lah mengaji orang. Bismillah. Oke di sana. Semoga di sana, semoga apapun yang aja sampai tadi bermanfaat untuk di sana, terutama untuk diri aja sendiri. Salah dan khilaf aja minta maaf. Sampai balik di konten aja yang berikutnya. Terus dukung channel aja kok dengan cara like, comment, and subscribe. Salam aja, salam piamane. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.